Saudara, misteri jenazah perempuan dalam koper yang ditemukan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi terungkap saat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat terekam kamera pemantau. Pelaku berhasil ditangkap di rumah keluarga istrinya di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pelaku dan korban masuk ke dalam kamar di hotel di Jalan Kebon Kawung nomor 54 Cicendo, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 24 April pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari yang sama pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, pelaku keluar membawa koper berwarna hitam yang diduga berisi jenazah korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi membenarkan CCTV tersebut merupakan salah satu barang bukti. Pelaku kasus jenazah dalam koper tak berkutik saat ditangkap oleh tim gabungan polisi di rumah istri yang baru dinikahinya di Palembang, Sumatera Selatan. Jejak AA sebagai pelaku pembunuhan Rini Mariani terendus polisi dari rekaman CCTV hotel tempat keduanya terakhir kali terlihat. Usai membunuh korban dan memasukkannya ke dalam koper untuk dibuang ke wilayah Cikarang, Bekasi, pelaku kabur ke Palembang. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut, dalam mengungkap kasus ini, polisi perlu mendalami latar pembunuhan yang dilakukan pelaku. Adalah motif instrumental. Bagaimana sang pelaku ingin mendapatkan manfaat tertentu dari diri korban. Nah, persoalannya adalah apakah pelaku memang sungguh-sungguh sejak awal punya niatan untuk menghabisi korban, ataukah ini merupakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, itu yang perlu dicek atau diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Oke. Sejumlah fakta mulai terkuak di balik pembunuhan Rini Mariani, perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di wilayah Cikarang Barat pada pekan lalu. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban merupakan kasir dan pelaku adalah auditor internal perusahaan. Fakta lain yang ditemukan penyidik, setelah membunuh korban, tersangka menggasak uang sebesar 43 juta rupiah milik perusahaan yang hendak disetorkan ke bank oleh korban. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana disetorkan ke bank. Uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil oleh tersangka. Korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor ya di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang. Sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, jasad korban yang berusia 50 tahun ditemukan dalam sebuah koper di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih jelas terkait kasus ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Polda Metro Jaya. Bagaimana untuk perkembangan terbaru jenazah di dalam koper? Taufik, selamat siang. Apakah ada hubungan antara korban dan pelaku terkait masalah pembunuhan dalam koper ini, Taufik? Ya, Sisko dan juga saudara, memang berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dan tadi baru saja selesai konferensi pers dari tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi dan juga Polsek Cikarang Barat, memang hubungan antara pelaku ataupun tersangka dengan korban ini sebelumnya adalah merupakan hubungan profesional. Namun sejak beberapa bulan yang lalu, tepatnya sekitar pada bulan Desember 2023 ini, memang korban dan juga tersangka ini sudah melakukan hubungan secara lebih dekat gitu, kurang lebih ataupun berkencan sejak bulan Desember. Dan juga memang untuk motif yang sudah diketahui oleh pihak kepolisian bahwa motif pembunuhan yang dilakukan tersangka kepada korban adalah sakit hati. Jadi korban ini ataupun tersangka merasa sakit hati dikarenakan ucapan yang diberikan oleh korban pada saat sedang berkencan. Dan juga saudara, untuk barang bukti yang sudah dikumpulkan, tadi pihak dari kepolisian sudah mengumpulkan beberapa alat bukti, diantaranya adalah satu buah koper yang digunakan untuk membuang ataupun memasukkan jenazah perempuan tersebut. Lalu juga ada mobil, uang kurang lebih sekitar 36 juta rupiah, dan juga pakaian saat dilakukan proses pembunuhan. Dan juga saudara, selain mengumpulkan barang bukti, tadi juga pihak dari kepolisian sudah memeriksa beberapa saksi, diantaranya adalah dari pihak keluarga, baik itu
keluarga dari korban maupun dari tersangka. Selain juga dari keluarga, pihak kepolisian juga sudah memeriksa saksi-saksi dari perusahaan maupun dari pihak hotel. Dan setelah memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti, pihak dari kepolisian juga mengetahui ataupun menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya pembunuhan. Seperti yang dikatakan oleh pihak dari tim gabungan polisi, dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, dan juga Polsek Cikarang Barat mengatakan bahwa awalnya memang pelaku dan juga korban ini ingin ataupun pergi ke sebuah hotel di kawasan Bandung dan juga melakukan kegiatan kencan. Dan juga setelah itu korban ataupun tersangka maksud kami merasa sakit hati dengan perkataan korban yang mengatakan ingin dinikahi sehingga membuat sakit hati gitu dari tersangka. Dan juga di saat itu pula kita kurang lebih sekitar pukul 13.30 tersangka melakukan kekerasan, itu membenturkan kepala korban sehingga membuat korban tak sadarkan diri. Setelah korban tidak sadarkan diri, tersangka ini keluar membeli koper dengan ukuran yang besar, dan setelah memberi koper, tersangka pun menghubungi adiknya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya lupa menyampaikan saudara bahwa untuk kasus ini ada tambahan tersangka, itu ada 2 tersangka. Yang pertama adalah tersangka utama, yaitu sebagai kakaknya, dan juga tersangka kedua adalah adik dari korban. Dan setelah memasukkan jenazah ke dalam koper, tersangka utama ini menghubungi tersangka kedua, yaitu adik korban, untuk membawa ataupun membuang koper ke daerah Kalimalang, ke daerah kawasan Kalimalang, itu di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan juga setelah membuang koper, pelaku ini ataupun tersangka ini pergi ataupun kabur ke kediamannya di Palembang, Sumatera Utara. Dan untuk saat ini saudara, untuk tersangka sendiri ini terancam ada 3 pasal berlapis, diantaranya pasal 338 dan juga pasal 339, yaitu adalah pasal pembunuhan yang kurang lebih ancaman pidananya adalah 15 sampai dengan 20 tahun penjara. Dan juga tersangka juga ditambahi ataupun dikenakan pasal lain, yaitu pasal 365 ataupun pasal pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dan dengan ancaman kurang lebih sekitar 15 tahun penjara. Dan saat ini saudara, kita masih terus mengikuti update ataupun perkembangan dari kepolisian, karena rencananya nanti pihak kepolisian akan melakukan rekonstruksi Sisko. Baik, dikenakan pasal berlapis untuk tersangka, dan juga tadi disebutkan Taufik ternyata sudah ada 2 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan wanita dalam koper ini. Nah Taufik, apakah polisi juga membuka peluang untuk menyidiki kasus ini terkait masalah pelecehan, Taufik? Ya, Sisko dan juga saudara, memang terkait kasus adanya pelecehan ataupun pemerkosaan ini memang pihak dari kepolisian masih berfokus kepada kasus pembunuhan, karena berdasarkan informasi ataupun keterangan dari kepolisian tadi ini terdapat kata kencan, jadi memang ini belum ataupun tidak mengarah ke arah pelecehan ataupun ke arah pemerkosaan. Jadi memang untuk saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami terkait motif-motif ataupun reka adegan dari proses pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Dan untuk saat ini memang pihak kepolisian masih terus mendalami terutama proses ataupun status kejiwaan dari tersangka itu sendiri. Dan juga untuk saat ini memang setelah melakukan konferensi pers, rencananya pihak dari tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, dan juga Polsek Cikarang Barat ini akan melakukan rekonstruksi yang nantinya akan segera dikabari kepada kami pihak media. Dan juga untuk selanjutnya memang pihak dari kepolisian ini sudah menyita beberapa alat bukti, dan lain seperti kendaraan yang digunakan untuk membuang jenazah, yaitu adalah 1 buah mobil dan juga 1 buah sepeda motor, Sisko. Baik, dalam waktu dekat polisi akan melakukan rekonstruksi dan juga pemeriksaan kejiwaan bagi para tersangka. Terima kasih atas laporan Anda, Taufik Riyadi, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.